Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Oke, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang akibat kebanyakan memakan odading Mang Oleh, yaitu Iron Man pertama yang rilis pada tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau dan dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark, Terrence Howard sebagai James Root, dan masih banyak lagi artis-artis pemeran lainnya. Sebelum itu, kita akan kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning untuk kalian semua yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha tajir yang bernama Tony Stark, yang diantar oleh pasukan tentara melewati jalanan di sebuah gurun. Tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak. Lalu seluruh pasukan mendapat serangan hingga semuanya tewas. Tony Stark pun panik dan berlari menyelamatkan diri. Tony berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang, di sampingnya sudah ada rudal yang tertancap dan akan meledak. Tony kaget karena rudal tersebut berasal dari pabrik senjatanya sendiri. Rudal pun meledak dan mementalkan Tony hingga beberapa meter. Tetapi Tony masih bisa sadarkan diri, namun dadanya sudah penuh dengan darah. Tony pun terbangun dan dikelilingi oleh para teroris di sampingnya. Scene flashback 36 jam yang lalu di mana Tony Stark sedang menghadiri sebuah pesta penyerahan penghargaan kemiliteran. Tony Stark yang dipanggil oleh kolonel malah tidak hadir ke acara tersebut, hingga Obadiah Stane yang menggantikannya untuk mengucapkan pidato terima kasih. Di tempat lain, Tony sendiri malah asik-asikan bermain dadu. Setelah pesta tersebut, kolonel menyusup ke tempat judi dan memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony. Perlu diketahui mereka berdua bersahabat dekat. Keesokan harinya, Tony berangkat menuju pesawat pribadinya. Ketika sampai, Rhodes terlihat kesal karena Tony terlambat hingga 3 jam. Kemudian Tony yang cerdik mengajaknya mabuk hingga Rudy kembali bahagia lagi. Sesampainya di Afghanistan, Tony bertemu dengan para jenderal untuk presentasi senjata buatan Stark Industries. Rudal canggih yang bernama rudal Jericho pun diluncurkan. Setelah berakhir, Tony Stark melanjutkan perjalanan menaiki mobil. Kembali ke scene awal, ketika mobilnya meledak, Tony mendapatkan perawatan karena dadanya terkena banyak serpihan pecahan bom. Di dadanya ditempel sebuah alat yang bernama arc reactor. Ketika Tony terbangun, dia bertanya apa yang terjadi pada dirinya kepada orang yang ada di depannya yang bernama Yinsen. Yinsen menjelaskan bahwa di dalam dada Tony terdapat banyak serpihan bom dengan racun palladium di jantungnya. Benda yang ada di dadanya adalah elektrik motor yang disambungkan pada aki mobil dan bisa menimbulkan medan magnet, sehingga bisa menarik serpihan bom dan racun palladium dari jantungnya agar bisa bertahan hidup. Tiba-tiba muncul para teroris yang meminta Tony membuatkan rudal Jericho, karena mereka mempunyai sebuah bahan-bahan untuk membuatnya. Di dalam gua, Tony berpikir karena dia pasti akan dibunuh jika tidak membuatkannya, dan jika mau membuatkannya, dia juga belum tentu selamat. Tony kemudian menerima kesepakatan dan mau membuatkan rudal untuk para teroris itu. Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa memulai kerjanya. Ternyata Tony berbohong, dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat arc reactor sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya, sehingga tidak perlu lagi membawa aki dan daya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Tony lalu menjelaskan kepada Yinsen bahwa dia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, arc reaktor baru pun sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang disebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan mendatangi mereka. Ketua teroris tersebut sangat kecewa dengan Tony. Lalu akhirnya menawan Yinsen dan mengancam akan menyiksanya. Tony yang iba memohon agar Yinsen dibiarkan hidup dengan alasan Tony membutuhkan bantuannya. Ketua teroris itu lalu memberi waktu 24 jam untuk menyelesaikan rudal pesanannya. Dengan waktu yang sangat singkat, Tony bekerja sangat keras, lalu terciptalah Mark I. Yinsen yang melihat progresnya masih lama mengorbankan diri untuk mengulur waktu agar progresnya cepat selesai. Mark I yang sudah siap akhirnya menghajar teroris itu satu persatu. Lalu Tony melihat Yinsen yang sedang sekarat. Tony yang sedih mengajak Yinsen pulang dan bertemu keluarganya. Yinsen yang sudah tak tahan lagi berpesan agar Tony tidak menyia-nyiakan hidupnya. Lalu Yinsen pun tewas. Tony segera keluar dari gua itu dan membakar habis para teroris itu. Kemudian
Kita ngopi dulu ya. Kemudian Tony terbang dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi sayang belum sempat kabur jauh, Tony terjatuh di tengah-tengah gurun dan mau tidak mau harus berjalan melintasi gurun itu. Beruntung muncul helikopter yang dinaiki Kolonel Rudy dan menyelamatkannya. Kepulangan Tony disambut oleh Pepper dan Tony berkata bahwa saat ini hal yang paling ia inginkan adalah membeli Odading mengoleh. dan konferensi pers. Dalam konferensi pers, sambil memakan odading, Tony mengungkapkan pernyataan bahwa Rasanya anjing banget. Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah Stane kaget dengan hal tersebut. Kemudian Tony menelpon Pepper untuk membantunya. Tony meminta bantuan Pepper untuk menarik kabel arc reaktor di dalam dadanya dan menggantinya dengan yang terbaru buatannya yang lebih canggih. Malam harinya Tony bersama Jarvis, asisten artificial intelligence miliknya, untuk menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa perbaikan-perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Di tempat lain di sekitar gurun, para kelompok teroris mencoba untuk menggali sisa-sisa dari Mark I milik Tony. Kembali ke tempat Tony memberikan tambahan-tambahan kepada kaki Mark II, serta melakukan percobaan untuk armor barunya ini. Namun pada percobaan pertama, hasil tidak semulus seperti apa yang diharapkan. Tony yang pantang menyerah terus melakukan perbaikan-perbaikan kepada armornya ini. Di percobaan yang kedua kali ini, kaki dan tangan yang akan diuji coba. Hingga untuk pertama kalinya Tony bisa terbang ke sana kemari oleh armor itu. Lalu Jarvis memasang cover untuk Mark II dan Tony mulai mencoba teknologi barunya itu. Like a dream. Ketika Tony terbang menembus atmosfer, sangat disayangkan. Mark II membeku dan hampir jatuh ke tanah. Namun akhirnya bisa menyala kembali. Di tempat lain, para teroris itu mencoba untuk menyusun kembali baju armor milik Tony. Di dalam kediamannya, Tony mendesain ulang armornya agar bisa bertahan di suhu ekstrim dan tidak membeku. Tony menyuruh Jarvis untuk memberikan simulasi jika armornya menggunakan campuran emas dan titanium. Muncul gambar yang berwarna emas, tetapi Tony kurang suka dan menyuruh Jarvis menambahkan warna merah pada Mark III lalu mencetaknya. Sambil mengotak-atik lengan Mark III, Tony melihat berita tentang kota Gulmira yang hancur oleh serangan teroris yang bernama The Ten Rings. Setelah mengotak-atik lengannya, Tony mencoba untuk menembak dan berhasil. Tanpa berpikir panjang, Tony langsung menggunakan Mark III dan langsung pergi menuju Gulmira. Tony datang dan menghabisi seluruh teroris yang ada di sana. Kemudian Tony terbang mengincar rudal Jericho untuk dihancurkan. Namun ia malah tertembak misil dari tank. Tetapi Tony mampu bangkit kembali dan menghancurkan tank yang ada di depannya itu. Lalu Tony menghancurkan rudal Jericho itu kemudian pergi. Scene berpindah ke pusat komunikasi Amerika. Di sana mereka mendeteksi benda asing yang terbang di atas pangkalan militer Amerika. Karena mereka belum tahu akan teknologi terbaru dari Tony, mereka semua pun bingung benda apa yang terbang tersebut. Hingga akhirnya mereka memanggil Rudy. Rudy kemudian menghubungi Tony dan memberi kabar bahwa gudang persenjataan yang ada di dekat tempat Tony ditawan dulu telah hancur, dan bertanya apakah ada alat-alat berteknologi tinggi di sana. Tony menjawab tidak tahu, dan akhirnya Rudy yang tidak tahu mengirimkan 2 pesawat tempur untuk menghancurkannya. Tony yang diikuti dari belakang terbang ke sana kemari menghindari tembakan dari Angkatan Udara Amerika. Lalu Tony menelpon Rudy dan mengakui bahwa benda itu adalah Tony yang ada di dalamnya. Apesnya, Tony sempat menabrak sayap dari pesawat itu hingga pesawat itu jatuh. Pilot pesawat itu pun segera keluar dan Tony langsung menolong pilot itu. Beberapa saat kemudian, Rudy menyampaikan informasi di konferensi pers bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan pesawat yang hancur karena latihan. Di lain tempat, ternyata Obadiah Stane bertemu dengan kelompok teroris 10 cincin. Dan Obadiah ini ternyata adalah orang yang mensuplai senjata-senjata Stark Industries ke kelompok teroris itu. Obadiah meminta ketua teroris itu untuk memperlihatkan serpihan-serpihan armor Tony yang dulu, lalu menyuruh stafnya untuk mempelajari serpihan armor Tony itu. Tony yang ada di rumahnya meminta tolong untuk menghack data Stark Industries yang masih saja menjual senjata secara rahasia. Pepper tidak tega karena hal ini malah membuat Tony bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Pepper akhirnya sampai di kantor Stark Industries dan membuka file Sector 16 yang memperlihatkan desain-desain armor mirip seperti milik Tony Stark. Selain itu, Pepper melihat tayangan para teroris yang menyekap Tony dan menyebut nama Obadiah yang merupakan orang yang merencanakan semua itu.
Lalu Pepper menyalin semua itu ke flash disknya. Belum juga selesai menyalin data, tiba-tiba Obadiah datang. Beruntungnya Obadiah tidak tahu apa yang dikerjakan Pepper, dan baru ketahuan setelah Pepper keluar dari kantor itu. Berpindah ke Tony yang sedang santai, tiba-tiba Tony dilumpuhkan oleh Obadiah dengan alat miliknya. Obadiah mengaku dialah yang merencanakan penyekapan Tony di gurun. Dia juga ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries. Akhirnya dia mengambil arc reaktor Tony dan segera pergi. Pepper yang panik segera menghubungi Rudy karena Tony tidak menjawab panggilannya. Lalu Tony berjalan dengan susah payah mengambil arc reaktor lamanya. Dengan bantuan Jarvis, Tony mampu meraihnya. Di sektor 16, Obadiah memasang curiannya itu di armor raksasa miliknya. Di kediaman Tony, Rudy membantu Tony untuk bangun dan bersiap memakai armor lalu pergi menyusul Pepper. Di sektor 16, Pepper dan beberapa agen lainnya mencari-cari di mana Obadiah. Ternyata Obadiah telah masuk ke armornya dan menghancurkan seisi lab serta mengejar Pepper. Lalu Tony menghubungi Pepper agar dia pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Obadiah keluar dari dalam tanah dan bersiap menembak Pepper, tetapi Tony menabraknya dari ketinggian. Mereka berdua pun bertarung. Di awal pertarungan Tony sempat dibanting dan dikalahkan. Tony yang melihat armor Obadiah juga bisa terbang, kemudian membawanya ke ketinggian melewati atmosfer. Armor Obadiah pun terjatuh begitu saja, sedangkan armor Mark III milik Tony mampu bertahan. Tetapi sumber daya dari arc reaktor bekasnya terlihat mulai menipis dan susah payah untuk mendarat. Secara mengejutkan, ternyata Obadiah masih selamat dan menyerang Tony bertubi-tubi. Tony mencoba untuk bertahan dan menyuruh Pepper untuk meledakkan arc reaktor raksasa di bawah mereka. Dan di saat yang tepat, Tony menyuruh Pepper menekan tombol penghancuran arc reaktor. Kemudian Tony terlempar sedangkan Obadiah terkena tembakan radiasi arc reaktor, membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalamnya. Lalu tempat itu pun meledak menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Tony menghadiri konferensi pers dan membaca koran yang menampilkan penampakan sang Iron Man malam tadi. Seorang agen SHIELD yang mengantar Pepper tadi malam menyuruh Tony agar berbohong. Namun pada saat itu, Tony malah menyebut dirinya lah manusia berkostum yang disebut dengan Iron Man. Dan semua orang pun kaget. Di post credit scene, Tony kedatangan Nick Fury yang menawarinya proyek yang bernama Avenger. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.